Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa jamaah YouTubiah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu artinya maknanya menurut dalam bahasa Arab, hijrah itu ialah at-tarku. Hijrah sama dengan tarku. Sama artinya meninggalkan. Atau hijrah bisa bermakna intikal atau beralih. Karenanya orang yang baru saja beralih ya dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, orang tersebut disebut dengan orang yang sedang hijrah atau orang yang sudah berhijrah. Gitu. Jadi makna daripada hijrah itu ialah meninggalkan atau beralih, ya maknanya. Itu secara arti bahasa. Adapun secara arti istilah yang dinamakan hijrah itu al-intiqal, pindah, eksodus. Min daril kufri ila daril Islam. Dari daerah-daerah atau tempat-tempat kufur, tempat-tempat kafir, yang mana orang Islam di tempat tersebut tidak memiliki keluasan di dalam beribadah, ila daril Islam, kepada tempat, daerah, yang mana ia sanggup atau bisa melaksanakan ajaran Islam dengan aman dan nyaman. Ini hijrah menurut arti istilah. Sedangkan yang dimaksud hijrah di sini, di dalam hadis ini ialah kepindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Kembali ke topik dari hadis ini. Hadis ini berbicara tentang hijrah atau pindah. Ya, itu. Yang menjadi sebab daripada hadis tersebut ialah seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais bersedia dinikahi oleh laki-laki itu dengan syarat agar laki-laki itu mau berhijrah mengikuti Nabi SAW ke Madinah. Kemudian ia pun berhijrah. Setelah itu ia menjadi buah bibir sampai-sampai ia mendapat julukan Muhajir Ummu Qais, yakni orang yang berhijrah karena kecintaan terhadap Ummu Qais. Satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini ialah bahwa ketika permasalahan Muhajir Ummu Qais ini menjadi viral di kalangan sahabat, banyak yang mencemooh dan lain-lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bereaksi demikian. Rasul tidak mengatakan, oh kamu kalau hijrah itu karena Allah, nggak bisa kalau nggak hijrah karena Allah, enggak. Rasul hanya berbicara innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu dikembalikan kepada niatnya. Dan bagi setiap orang manawa, ada reward sesuai dengan apa yang ia niati. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak mencibir, tidak mencemooh siapapun orang yang berbuat kebaikan dengan motivasi apapun. Hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang tersebut dan kepada kita semua tentunya bahwa apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Jika kita berniat karena Allah, maka ridho dari Allah sudah merupakan jaminan bagi kita yang akan pasti kita dapatkan. Akan tetapi jika tujuan atau motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan itu bukan karena Allah, maka nilainya akan sangat berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin tidak ada, meskipun itu merupakan perbuatan yang bernilai baik, bernilai ibadah. Karenanya ya, di dalam kesempatan ini, dalam episode ini saya ingin mengingatkan kepada saya pribadi, khususnya umumnya kepada kita semua, bahwa siapapun orangnya yang berbuat kebaikan harus kita hargai apapun tujuan dan motivasinya, karena yang demikian merupakan
hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menjudge. Rasulullah SAW tidak menjudge orang itu. Kamu jangan hijrah bukan karena Allah. Tidak. Memang di dalam banyak hadis yang lain, ya, ada hadis yang diriwayatkan yang dari Nabi SAW yang mengkritik tentang orang-orang yang berbuat bukan karena Allah. Betul. Akan tetapi kita wajib atau harus melihat runtutan hadis tersebut. Objeknya kepada siapa? Siapa yang dimaksud hadis itu? Bagaimana tingkat keimanannya? Bagaimana tingkat keikhlasannya? Karena sudah barang tentu setiap orang akan beramal sesuai dengan tingkat keikhlasan yang ia miliki di dalam hatinya. Sesuai dengan kadar keimanan. Jika orang itu memang sudah saatnya untuk dididik agar lebih fokus mengarah kepada niat karena Allah, maka kita gunakan hadis yang lain. Namun bagi orang-orang umum yang tentunya membutuhkan reward atau motivasi yang bersifat nyata, maka motivasi apapun dalam ia berbuat kebaikan jangan pernah kita cemooh. Karena urusan pekerjaan itu diterima ataupun tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kita, bukan dengan makhluk manapun. Dengan demikian, hadis tersebut, hadis ini ialah menjadi pengingat bagi kita bahwa siapapun kita, bila ingin berbuat kebaikan, maka berbuatlah apapun tujuan dan motivasinya. Oke, dengan demikian berdasarkan hadis ini bisa saya simpulkan, bagi siapapun Anda, silahkan Anda berbuat kebaikan dengan motivasi apapun. Hanya ingat, apa yang Anda niatkan, itu yang akan Anda dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon channel ini untuk di subscribe, like, share, dan komen untuk kita sama-sama belajar dan diskusi mengenai isi dan kandungan dari materi-materi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap, dan insya Allah akan kami upload video ini di channel ini pada setiap Selasa malam Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian bersama saya Ang Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.